Oke, Pak Aris, ini kan sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Boleh nggak ditanyakan kepada kita, ketertarikan terhadap dunia anak ini kapan munculnya? Iya, tentu saya itu lahir dari lingkungan yang memang aktivitas anak ada di situ gitu. Saya lahir dari pondok pesantren. Pondok apa kalau boleh tahu, Mas? Pesantrennya namanya Rodotul Muta'alimin Wonosalam. Wonosalam di salah satu desa di Lamongan, namanya Lamongan, Desa Jawa Wanar, Timur ya. Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Di situ tentu pesantren ya, tentu membawai anak-anak di dalamnya, aktivitas anak-anak cukup intens. Kebetulan saya di pesantren itu sudah diberi tugas oleh pengasuh bagaimana kemudian memperhatikan adik-adik kelas, memperhatikan teman-teman santri yang ada di kamar. Dari sisi apa kedisiplinan dia mengikuti program. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi antar sesamanya dan seterusnya. Sampai saya baru seusia anak-anak SMP lah gitu. Saya sudah disuruh ngajar oleh kiai saya kepada anak-anak ini. Itu formil mengajar apakah membantu pelajaran saja? Formil. Oh, formil. Masuk ke kelas. Oke. Saya baru sanawiyah atau dulu sanawiyah atau SMP, setara SMP. Saya sudah masuk ke anak-anak SD, anak MI secara formal. Ya, dari situ saya melihat bahwa ini satu ruang pengabdian yang luar biasa, yang positif. Sehingga akhirnya saya memilih jalur untuk menjadi guru. Ketika ke Jakarta jadi guru, akhirnya dekat dengan anak-anak. Bahkan tempat saya mengabdi pertama di MTSN 34 Jakarta namanya, di Jakarta Timur. Itu saya mendeklar dan mengikutkan program-program terkait sekolah ramah anak. Ajak berkoordinasi dengan Kemen PPA, dengan Dinas DP3A agar ada inset, ada program-program madrasah atau sekolah ramah anak yang ada di sekolahan saya. Dan itu akhirnya berdampak. Sekolahan saya di pojok akhirnya mendapatkan banyak penghargaan karena mengangkat isu itu. Kemudian juga ada bahkan kelompok orang tua yang memiliki anak-anak yang inklusi begitu, berkebutuhan khusus juga akhirnya milih ke sekolahan saya. Nah, dari situ saya kembangkan. Begitu saya mengambil S3 di Uninus Bandung, jurusannya ilmu pendidikan, itu akhirnya saya memilih untuk disertasi saya adalah soal bagaimana implementasi regulasi-regulasi yang menyangkut satuan pendidikan ramah anak. Mengkomparasikan praktek-praktek baik atau praktek-praktek setengah baik di beberapa sekolah saat itu dan madrasah serta pondok pesantren untuk menjadi model. Nah, dari situ mulai mendalami soal isu-isu anak sampai akhirnya tes sama mempertes ikut di KPAI. Di KPAI menjadi komisioner. Kemudian menjadi sekarang ketua. Udah berapa bulan ini, Mas? Baru 2 minggu. Karena menggantikan almarhumah ya. Nah, bicara soal konsep ramah anak. Pertanyaannya, kenapa harus ada ramah anak? Apakah sekolah-sekolah kita itu tidak ramah anak selama ini? Idealnya sekolah kita harus prinsip ramah anak secara otomatis dijalankan. Kenapa ya? Yang diasuh yang ada di dalamnya anak-anak, itu harus sama. Guru harus memahami itu. Tetapi ketika ada labeling ramah anak, tentu lebih kepada sifatnya mentakkidkan, mengkuatkan agar komitmennya itu terjaga. Bagaimana relasi guru dengan anak, misalkan dengan murid agar tidak kemudian relasi itu dimanipulasi sehingga ada hubungan yang tidak seimbang, relasi kuasa. Bagaimana hubungan anak sama anak gitu. Nah, kalau ada penegasan berupa misalkan ada aturan, ada deklar, ada sarana prasarana, ada sarana komunikasi informasi yang kemudian dia terinspirasi dari itu, akhirnya kan tercipta lingkungan yang aman nyaman di satuan pendidikan.
Jadi ramah anak itu dalam rangka menguatkan itu, bukan sekedar labeling. Nah, kalau kita bicara yang lebih luas skopnya, kan di Indonesia ini kan banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Baik itu di sekolah, di pesantren, bahkan trafficking juga ada. Nah, kalau menurut Mas Adil, akar masalahnya apa itu? Akar masalahnya tentu awalnya dari ini, menormalisasi ya. Tidak care, tidak punya perhatian bahwa ini satu hal yang mengancam tumbuh kembang dia, terutama dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Kalau kemudian orang-orang dewasa di sekitar anak itu punya perhatian, punya empati, tidak menormalisasi, tidak menganggap ini udah wajar dan seterusnya, ya insya Allah anak kemudian berdaya melindungi dirinya sendiri karena terus diberikan insight yang kemudian bagaimana dia kuat, bagaimana dia punya resiliensi, bagaimana dia punya self control. Nah, itu tidak tertanam pada anak ketika orang dewasa di sekitarnya, guru, orang tua tidak punya kepekaan untuk kemudian menginsight nilai-nilai itu. Gitu. Sehingga anak masuk dalam kerentanan, bahkan double kerentanan kadang-kadang ketika orang dewasa di sekitarnya abai, baik dari orang tua, guru, ataupun masyarakat. Nah, yang juga membuat kita sangat-sangat prihatin, kekerasan terhadap anak itu kadang terjadi di lembaga pendidikan keagamaan. Ada penyiksaan, ada kekerasan seksual di situ. Ini menurut Mas Aris ada apa ya? Misalnya pemuka agama malah melakukan hal-hal yang tidak wajar terhadap anak didiknya, santrinya. Itu ada apa sebenarnya? Ya, prinsip dasar nilai agama tidak membenarkan itu, mengajarkan. Tinggal kemudian personal, human-nya ini, human error-nya ini, yang kemudian kadang memanipulasi soal relasi kuasa, soal ayat ya kan, doktrin yang kemudian dilencengkan maknanya yang kemudian untuk menjustifikasi, menjustifikasi perilaku pribadi tadi. Ini yang kemudian masih menjadi problem kita bersama-sama. Kita juga sebenarnya sudah mengawasi dengan ketat, meskipun masih ada kecolongan-kecolongan ya, dan masih banyak berita-berita soal itu. Kami sudah minta kepada Kemenak, karena biasanya yang membina soal keagamaan itu kan di Kementerian Agama, agar tegas, dan harus ada penambahan hukuman tadi. Iya, pemberatan hukuman, terus memasifkan langkah-langkah preventif. Langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah promotif, sehingga akan membangun kesadaran untuk kemudian peduli, care terhadap masa depan anak. Soalnya kan ironis sekali, pelaku kekerasan malah yang orang yang berlabel pemuka agama, itu kan sangat-sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan. Kami juga menyesalkan itu, tapi ini tidak bisa kemudian dibuat mengeneralisir ya, bahwa semua lembaga agama ada potensi seperti itu, tidak. Ini kasuistik, ini oknum begitu, dan nilai-nilai agama tentu nggak membenarkan itu, bahkan agama tegas. Prinsip-prinsip namanya maqasidus syariah, itu prinsip-prinsip perlindungan itu sebenarnya gitu, relate dengan prinsip perlindungan. Kadang paham itu, tapi implementasinya kurang. Karena tadi kepentingan pribadinya lebih kuat gitu. Iya. Itu yang sangat kita sayangkan. Agar menjadi pengendali itu kan dia harus terus diafirmasi dengan nilai-nilai positif dari nilai agama itu sendiri, maupun secara formal melalui regulasi yang dan pengawasan kita bersama ya Mas. Nah, di tengah kesibukan di organisasi, di KPAI, juga mengajar, dosen, bagaimana membagi perhatian untuk keluarga, anak, istri di rumah? Oh, itu pokok, itu harus. Pokok. Kalau kerja KPAI itu bosnya kan anak. Maka anak saya di rumah ya bos saya, harus saya layani. Saya punya rutinitas setiap pagi harus ngantar anak saya di sekolah. Itu wajib ya. Dan harus ada omongan-omongan, ada obrolan-obrolan di perjalanan. Saya tanya bagaimana temannya, bagaimana tugasnya, dan seterusnya. Kalau dia ada masalah cerita ke saya, itu alhamdulillah berjalan baik. Anak saya yang paling kecil belum PAUD, belum masuk ke TK atau PAUD. Saya selalu temani sebelum berangkat kantor, biasanya sepedahan dulu. Ya setidaknya muter di lingkungan saya. Sambil sepeda dia sambil bercerita, berimajinasi, ini apa namanya, ini
ini buah apa, ini bunga apa gitu. Wah, senang sekali karena itulah kan gini, menangani saya kebetulan di KPAI ya tentu akan berinteraksi dengan banyak kasus. Itu berpengaruh betul terhadap situasi mental saya. Kadang juga berimplikasi terhadap trauma. Nah, salah satu healing saya itu adalah berinteraksi dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Itu healing saya itu. Maka menjadi prioritas, murah meriah, tapi bermakna. Bermakna, betul. Jadi apalagi masa tumbuh kembang sekali ya, golden age katanya. Ya, karena anak saya yang paling kecil baru usia 4 tahun. Yang paling gede? Yang paling gede usia SMP kelas 8 ya. MTS kelas 8, yang nomor 2 baru kelas 3 di MI atau SD. Jadi ada berapa anaknya? 3 ya. 2 perempuan, yang terakhir bukan yang terakhir ya. yang paling ketiga, kecil. yang paling kecil laki-laki. Kayaknya ada rencana menambah anak ini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita doakan ya, semoga akan tambah lagi. Amin. Oke. Dengan kasus di Jogja ini, apa yang bisa menjadi perhatian lah sedikit? Ya. Di Jogja tentu tidak kasus satu-satunya. Kita sudah punya banyak pelajaran menyangkut bagaimana perlakuan salah, tindakan kekerasan kepada anak, tindakan pelanggaran terhadap perlindungan anak di lembaga layanan seperti daycare atau PAUD. Maka ini jelas menuntut kewaspadaan kepada siapa? Yang pertama kepada orang tua, kepada masyarakat, kemudian kepada pemerintah, agar tadi melihat anak bukan serta-merta barang yang dititipkan, tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang harus kita jaga kesempurnaan itu, karena di pundaknya masa depan agama, masa depan bangsa, dan juga masa depan negara. Saya kira itu. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama agar ke depan tidak terjadi lagi. Siap, matur suwun, terima kasih. Sama-sama. Semoga ini menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Siap. Sampai jumpa lagi. Matur suwun.